Tidak bersih ya. Pakai apa nih efek? Nggak boleh. Efek apa? Nggak boleh. Baik kakak-kakak semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat disatukan kembali, kita dapat bergabung kembali di ruang virtual ini dalam agenda diseminasi PKG PJOK gelombang kedua. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak semua, apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Kurang nggak? Kurang. Alhamdulillah sehat Kak. Kalau yang kurang nanti dicukup-cukupin aja ya Kak ya. Mudah-mudahan sehat semua. Sudah 1 pekan kita nggak jumpa. Kembali kita berjumpa lagi pada hari ini. Tujuannya adalah membahas tentang tugas yang telah kakak kirimkan di LMS kakak masing-masing. Baik, kita masuk ke slide kakak-kakak semua. Ini dia kakak-kakak refleksi aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya adalah 2 JP kakak-kakak semua, mode daring atau sinkronus. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi kakak-kakak semua, saya minta nanti di 2 JP ini kira-kira tinggalkan dulu malam Rabunya, kita fokus dalam pembelajaran ini dulu kakak-kakak. Kita tinggalkan dulu ya, maaf ya Kak Rabia. Ini terpaksa judulnya nih. Kita fokus dulu kakak dalam 2 menit ke depan, tenangkan hati dulu, fokus. Kita flashback lagi, bawa alur pikiran kita ke pembelajaran modul 2.2 sampai 2.6. Kemudian kita akan bahas nanti aksi nyata terkait tentang video-video modul yang telah kakak buat dan kakak unggah di LMS kakak masing-masing. 2 menit kakak-kakak, fokus, tinggalkan yang di kiri dan di kanan dulu, fokus, refleksi, relax. Baik kakak, kita lanjutkan. Ini slide-nya nggak banyak kak, cuman kita lebih sharing aja. Doa bersama, silakan untuk malam ini minta kesediaan dari, karena suara Kak Rais belum terdengar, silakan Kak Rais keluarkan suara-suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf,
terlambat masuk karena tadi ada kegiatan di sekolah. Ini baru sampai ke rumah belum mandi nih Kak. Maklum. Nah, tuntutan negara kan, mau nggak mau wajib kita kerjakan karena kita makan gaji dari gaji negara. Jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang diberikan oleh fasilitator malam ini bisa kita serap, kita ambil hikmahnya, kita ambil pembelajarannya. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Pasir. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rais telah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga doa dari kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya. Kesepakatan bersama, yakni sesuai dengan yang kemarin ya Kak ya. Selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya. Saya akan beralih ke slide ini dulu Kak, sebentar. Masuk ya. Halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah nanti kakak-kakak semuanya merefleksikan aksi nyata yang sudah dilakukan dengan menggunakan framework Bolton ya kakak-kakak, karena framework Bolton ini ada what, so what, kemudian now what. Ini terkait kepada video dan modul yang telah kakak buat dan kakak kirim lewat LMS. Nanti kakak-kakak saya bimbing untuk merefleksikan terkait apa-apa yang telah kakak buat. Oke, baik. Kita lanjutkan selanjutnya. Ini kemarin kita sudah melaksanakan aksi nyata. Yang pertama kemarin penyusunan aksi nyata RPP modul ajar. Yang kedua adalah penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Kira-kira di nomor 1 ini kakak-kakak semua, saya minta kepada Kak Sophia lah sedikit cerita apakah ada kendala terkait penyusunan RPP atau modul ajar yang kakak-kakak buat. Bagaimana Kak Sophia? Ada kira-kira kesulitannya? Atau sudah mulus-mulus? Ya, kesulitannya pas membuat itu memang nggak ada bantuan, nggak. Habis itu gimana ya? Apakah dalam proses pembuatan RPP atau modul ajar ini bantuan kakak terkait tentang modul-modul yang kita telah pelajari Kak? Atau memang kakak punya persepsi sendiri? Bagaimana Kak?
membuat modulnya tuh berdasarkan contoh yang adanya Kak, habis itu diedit itu yang dibuat kemarin. Diedit diubah materinya Kak gitu. Sesuai materi yang pas waktu itu. Jadi video yang pertama dengan yang kedua beda materinya Kak. Yang video yang sebelum kemarin beda ya. Beda Kak. Karena Yang beda kemarin materi gitu. video Ukin. Yang ini video pas mengajar di sekolah Kak. Oke, siap. Kalau Kak Irpandi bagaimana? Ada kira-kira? Nggak ada Kak, memang di video yang pertama itu memang video untuk PKJ, yang kedua ini saya gunakan video Ukin Kak. Terkait modulnya Kak? Modulnya ada tidak semua sih saya bikin Kak, ada sedikit yang saya rubah tentang proses TP-nya. Kalau untuk modulnya ya saya rubah juga Kak. Terkait videonya ada kira-kira halangan atau hambatan atau memang Kalau semuanya... hambatan tidak ada Kak, cuman mungkin suara Kak, karena memang kan di lapangan itu ya ada maklum lah antara suara dengan posisi kita berdiri itu agak jauh sedikit Kak. Jadi suara tuh kadang ada, kadang enggak. Antara ada dan tiada lah Kak. Dibilang ada manusia di situ. Terkait waktunya gimana Kak? Waktu 70 menit Kak, lama sekali Kak. Berapa? 70 di dalam 70 menit. ya, di dalam, di luar, dalam lagi sampai ke refleksinya bagai Kak. Oh, berarti aman-aman ya Kak Irpandi ya? Nggak ada hambatan. Aman Kak. Nggak ada. Pakai lagu Garuda Pancasila pula dalam tuh. Gimana Kak Rais terkait tentang RPP dan videonya? Kalau terkait masalah RPP, alhamdulillah sudah selesai. Masalah videonya itu jadi kendala untuk video kedua ini Kak, karena SMA sekarang ini lagi P5. Jadi gimana kita mau membuat video sedangkan anak itu dituntut untuk P5 sekarang. Nah, kalau masalah video yang pertama itu insya Allah berjalan lancar, karena saya gunakan itu video Ukin yang 30 menit itu saya edit, saya masukkan lagi, itu sesuai semuanya, ada pendahuluannya, ada tujuannya, terakhirnya ada refleksi, ada pokok sesuai dengan RPP yang saya buat, karena metode di SMA kami yang seperti itu. Iya. Pakai media main fokus kami gunakan itu. Jadi kalau ketentuannya di SMA itu 1 jam pertama itu di dalam, tapi kemarin waktu pembuatan video kondisi hujan, makanya kita pandai-pandai menyesuaikan waktu di dalam. Oke. Memang ya Rais, hari untuk minggu ini aja ada hujan-hujan terus kan, belum kondisi lapangan lagi kan? Ya. Berarti udah diunggah ya Kak Rais ya videonya? Kalau untuk video pertama udah Kak. Udah. Oke. Linknya kemarin kita ambil linknya, kita kirim ke apa? Oke, siap. Kita minta untuk Kak Biusri, bagaimana Kak Biusri? Apakah ada halangan, rintangan terkait RPP dengan videonya? Kalau RPP Kak, RPP-nya RPP lama pakai Kak, yang udah tanda tangan kepala sekolah kan? Oh gitu. Nah, RPP yang untuk tanda tangan sekolah kan. Yang kedua masa video kemarin di dalam kelas, ternyata kata orang kan hanya kita yang di luar kelas saja ya. Di luar kelas selama 45 menit, 2 jam pelajaran. Berapa Kak? 47 menit salah. 47 menit. Oke. 2 jam pelajaran. Ya. Tapi masuk kriteria yang diminta kemarin Kak. Oke, siap. Bergabung. Terkait dengan pendahuluannya ya inti dan akhirnya. Akhirnya penilaian terakhir kan? Yang terakhir penilaian. Kalau selamat mendengar. Kami 90 menit tuh Kak. Oke.
Kita minta lagi kepada Kak Nurbaiti, bagaimana Kak Nur terkait tentang video RPP atau modul ajar, apakah ada hambatan atau halangan atau ada yang mau diceritakan seperti itu. Kalau Bagaimana? RPP tidak ada hambatan. Yang videonya ini kami cuma mengerjakan di dalam aja, di luar enggak ada. Nggak ada di luar Kak Nur? Enggak ada. Praktek? Di dalam semua itu. Terus waktu ngambil video itu asli itu enggak ada dia apa-apa, enggak ada asli. Oh iya. Itu. Terus apa pembahasannya Kak Nur? Kalau di dalam? Yang kemarin itu apa? Permainan bola kasti. Oh. Jadi nggak ada di video kan di luar Kak Nur? Terus ada dalam semua itu tuh. Bagusnya sih video di luar lapangan Kak Nur. Kalau ada sih. Tapi udah berapa kali take kemarin videonya? Yang pertama berapa menit ya? 9 menit. Itu Ya. terjeda dia mati terjeda. Itu lanjut langsung. Terus sampai berapa tuh? Sudah saya gabungkan itu Kak, tapi belum saya unggah gitu. Oke, siap. Mau kurang dikit tuh. Ya nggak apa-apa Kak Nur. Salah 27 menit itu. Iya, namanya usaha ya kan Kak Nur ya. Baik. Tadi Kak Herman dalam perjalanan sudah dapat penjelasan sedikit, videonya udah katanya, tapi belum sempat untuk mengupload katanya. Seperti itu. Kak Robi bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk video udah saya buat, udah saya kirim ke LMS. Untuk kendalanya 2 kali ambil video tuh Kak. 2 kali ya? Ya, yang video pertama udah berjalan 20 menit. Memori HP penuh. Ya. Nah, diulang lagi. Diulang yang kedua 28 menit dapatnya. Memori itu penuh lagi. Udah 2 kali buat, nggak sanggup lagi dong Kak. Nah, kemarin di hari terakhir sebelum hari 18 itu kemarin 1000 kali Kak. Anak-anak tanding Kak. Maka dipaksa di Senin kemarin tuh. Oke. Ada sih, Kak. Berarti itu halangannya Kak Robi ya. Jadi terkait tentang memori HP ya. Oke. Tapi halo. Iya Kak. Berarti berapa menit semuanya Kak Robi? 28 menit Kak. Oke. Saya kemarin udah diskusi juga sama kakak-kakak di pas lain terkait video itu. Yang jelas video itu ada pendahuluannya, ada intinya, ada akhirnya, kemudian ada refleksinya. Itu saja sih. Cuman terlepas daripada itu, ya patokannya tetap pada modul 2.2. Oke, terputus-putus. Oke, terakhir kita minta dari Kak Jimmy bagaimana tentang RPP atau modul ajar yang diunggah, kemudian dengan video yang kakak unggah. Apakah ada halangan atau rintangan, bagaimana Kak Jimmy? Ya, selamat malam kakak-kakak semuanya. Ini terkait kegiatan PKG.
Masalah RPP modul dan video, saya juga belum upload videonya karena belum sempat buat karena kesibukan di sekolah. Tapi kemungkinan nanti coba saya buatkan videonya. Tapi untuk mengenai kegiatan RPP atau modul ajar yang saya lakukan sudah sejalan dengan alur dari kegiatan modul yang dibuat kita. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan aktivitas, sampai ke refleksi dan asesmen gitu. Secara keseluruhannya saya mengerti dan paham lah untuk membuat modul dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Itu saja sih, Pak. Cuman untuk dokumentasinya, pembuktian itu yang masih belum saya lakukan. Tapi nanti saya usahakan nanti buat video di sekolah nantinya. Gitu, Pak. Terima kasih Kak Jimmy. Ini lini masanya udah lewat nih Kak Jimmy. Tapi usahakan udah. Kemarin hari apa itu? Hari apa Kak Robi? Terakhirnya. Hari Senin tanggal 18. Arti nggak apa-apa Kak Jimmy, kerjakan aja. Tapi terhitung lab nanti kan apa namanya? Oke, siap. Dia ini seminggu ini itu makanya pusing di sekolah Kak. Sama. Karena kesibukan panitia untuk HUT PGRI ini bikin pusing aja di sekolah ini. Tambah lagi. Maaf Kak. Iya. Ini kan hari guru lagi kan, banyak agenda-agenda kita di sekolah. Tapi alhamdulillah lah kakak-kakak semangat kan. Bisa juga disempatkan untuk hadir di ruang virtual ini kan. Tapi memang sabar aja ya kakak-kakak yang lain. Kegiatan ini enggak sebentar lagi. Siap. Nanti saya usahakan Kak. Ya 5 atau 6 kali pertemuan lagi kalau nggak salah. Oke, sudah berbagi terkait video. Kita lanjutkan lagi slide selanjutnya. Ini sudah ya Kak ya, berbagi pengalaman. Ini terkait dari cara merefleksi kita pakai dalam bentuk framework Bolton. Ya kakak-kakak semuanya, ini ada pertanyaan pemantiknya. Kita pakai nanti what, so what, kemudian know what. Silakan kakak-kakak rangkum nanti terkait video atau modul ajar yang kakak-kakak buat. Kira-kira untuk menjawab ini perlu waktu ya Kak ya. Kalau memang perlu waktu, saya berikan waktu. Ini untuk jadi bahan diskusi aja Kak. Terkait tentang what, apa pengalaman kakak-kakak, apa pengalaman yang kakak dapatkan saat melakukan aksi nyata, ceritakan sedikit. Kemudian yang keduanya adalah bagaimana perasaan kakak dan tindakan apa yang kakak lakukan dalam pengajaran. Kemudian sawat itu setelah melakukan pengajaran, apa yang baik kakak analisa dari kegiatan yang kakak lakukan. Kemudian yang kedua adalah apa yang kakak-kakak atau apa yang kakak-kakak renungkan dalam pengajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah know what. Know what ini apa yang akan kakak-kakak lakukan setelah selanjutnya. Seperti itu kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, nanti saya kasih pertanyaan ini bergiliran. Kira-kira jelas ini Kak? Jelas Kak.
Nah, silakan kakak-kakak renungi atau bikin secercah apa namanya, ini terkait pengalaman ini kak, terkait pengalaman yang kakak lakukan sewaktu pembuatan video dan RPP itu. Nanti saya ibaratnya survei lah gitu kan, terkait refleksi ini. Nah, silakan kakak-kakak rangkum saja dulu. Saya kasihlah waktunya lebih kurang 10 atau 15 menit karena untuk merangkum jawaban dari pertanyaan ini saya rasa tidak pendek begitu. Seperti itu. Silakan kakak-kakak, saya kasihlah waktunya. Boleh diketik di kolom chat nggak apa-apa sebagai pengingat aja kan, atau dicatat di buku nggak apa-apa juga, biar lebih mudah untuk menyampaikan nanti. Atau kalau Mas sudah ada jawabannya boleh raise hand. Atau Kak Irpandi mau jawab langsung boleh. Dirangkum dulu Kak Irpandi. Iya Kak. Oke. Kita sambil merefleksi ya Kak ya, terkait apa yang Kakak buat kemarin. Saya kasih waktu 15 menit aja. Kakak renungkan lagi tentang pertanyaan ini sembari kakak-kakak. Ini kan what so what no what ini adalah cara untuk merefleksi seperti itu. Ada 15 menit ya Kak ya. Lakukan siapa?
Sama ibu, sama ibu. Tak bisa ibu. Sama kakak, sama kakak. Sama kakak tak bisa juga. Pak, masa lagi. Kamu kakak dong. Nggak indah. Sana. Ayah, nggak bisa pasang shadow tangan. Pak, nggak bisa pasang shadow.
Tadi Kak Zul terlempar ya? Nggak masuk Kak Zul belum? Boleh kakak ketik di kolom chat atau sembari atau memang apa nanti saya tanya satu-satu lah nanti biar kita sharing ya kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak semua. Sambil kakak-kakak merefleksi atau kita refleksi dalam bentuk tanya jawab ya kakak-kakak, dalam bentuk diskusi. Kemudian ini ada pertanyaan what pada pertanyaan what ini apa ya kan? Pertanyaan yang pertama adalah apa pengalaman yang kakak-kakak dapatkan saat melakukan aksi nyata? Boleh bercerita sedikit Kak Sophia? Apa Lanjut kawan kira-kira dulu, Kak. apa Kak? Lanjut kawan yang lain dulu, Kak. Oke, siap. Bagaimana Kak Irpandi? Mana Kak Irpandi ini? Kak Irpandi dah siap dari tadi. Ini kan jawaban yang sudah terjawab sebetulnya.
sembari kita merefleksikan. Silakan Kak Robi, bagaimana? Boleh bercerita sedikit apa pengalaman yang Kak Robi dapatkan saat melakukan aksi nyata ini? Boleh bercerita sedikit Kak Robi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran yang saya dapat pada saat melakukan kegiatan aksi nyata kemarin dalam bentuk wat, sowat, dan nawat. Untuk watnya saya menerapkan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, membuang isu-isu gender, sosial, dan ketidakadilan terhadap peserta didik. Berikutnya, memanfaatkan aset pembelajaran yang ada di sekolah. Mengenai SOWAT, saya melakukan strategi pembelajaran, melakukan model pendidikan gerak pada peserta didik. Untuk kegiatan nawatnya, saya melakukan refleksi, rencana masa depan, dan dampak yang diharapkan. Kalau refleksinya, saya mengidentifikasikan kelemahan yang ada pada peserta didik agar pembelajaran lebih terarah. Yang kedua, rencana masa depan itu merencanakan pembelajaran yang efektif untuk kedepannya. Yang berikutnya, dampak yang diharapkan, membentuk peserta didik lebih bertanggung jawab, saling menghargai, dan serta kerjasama, dan membuang isu-isu terhadap PJOK. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Robi. Berarti Kak Robi telah menerapkan apa-apa yang dipelajari di modul 2.2 ini, 2.1 ini sampai 2.6 ini. Oke, terima kasih Kak Robi. Memang Kak Robi sudah saya tangkap tadi kan tentang apa namanya kemungkinan konsep ruang yang Kak Robi buat di video itu ada kan? Apa Kak? Konsep ruang masih ingat Kak Robi? Konsep ruang atau pembelajaran instruksional dan non instruksional? Iya Kak, yang non instruksional ya Kak? Iya, berarti kakak terapkan dalam video itu kan? Kak terapkan Kak. Oke. Berarti sejak kalau yang 9 aspek itu Kak Robi masuk nggak? Tujuan udah jelas ya kan? Iya. Tentang keterkaitan aktif siswa juga udah kan? Udah masuk kan dalam video itu kan? Iya Kak. Pengajaran yang berdiferensiasi, ini udah jelas ada nih. Yang berkelanjutan. Kemudian masih ingat kan 9 aspek? Itu udah Kak, masih mengambang Kak. 9 aspek kemarin. Jadi menurut Kak Robi, bagaimana video pertama yang Kak Robi buat? Masih ingat kan video yang pertama yang diunggah? Iya Kak, mengenai silat. Ya, dengan video yang kedua yang Kakak Robi buat ini, kira-kira apa perbandingannya Kak Robi? Oh, mengenai refleksinya Kak. Iya. Maksudnya kan apakah video yang kemarin itu belum banyak kira-kira apanya, tetapi setelah Kak Robi masuk di modul 2.6, 2.1 sampai 2.6,
Sehingga proses pembelajaran yang Kak Robi buat itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Seperti itu ya Kak Robi ya. Ya Kak. Berarti sudah jauh perbedaannya kan antara video yang pertama dengan video yang kedua. Sama aja sih Kak, nggak ada perbedaannya sih Kak. Cuman yang di refleksinya itu aja sih Kak, sama ngasih semangat sama anak yang bisa menampilkan yang baik, saya kasih apresiasi. Sedangkan di video pertama yang dapat melakukan dengan baik tidak saya kasih apresiasi. Ya. Berarti sekarang saya alur kasih yang kakak sebentar Kak Robi. Berarti alur yang kakak buat itu mulai dari kelas ya sampai ke lapangan seperti itu. Sampai lapangan Kak. Oke. Berarti di situ Kak Robi sudah menerapkan tentang pembelajaran non instruksional dan instruksional ya. Mulai dari persiapan kelas ya kan? Iya Kak. Sampai dengan pembelajaran di lapangan. Di lapangan. Oke, untuk asesmennya bagaimana Kak Robi? Adakah halangannya? Asesmen sumatif Kak. Oh, asesmen sumatif. Iya Kak. Kira-kira dalam bentuk apa itu Kak Robi? Basic learning Kak. Basic learning? Iya. Untuk apanya? Untuk apa namanya? Untuk asesmen yang kakak buat? Seperti apa kira-kira? Ada ditampilkan asesmen yang kemarin? Dibikin untuk penilaian kepada siswa? Oh, buat Kak. Yang buat ya? Buat Kak, yang untuk penampilan keterampilannya kan? Iya. Itu buat Kak. Buat ya? Ada Kak. Refleksinya ada kan? Apa Kak? Refleksinya ada kan? Ada Kak. Oke. Jadi setelah sekian banyak yang kakak Robi pelajari, kira-kira apa kira-kira yang berkesan Kak Robi? Kesan Kak Robi lah. Mengenai strategi pembelajaran sih Kak. Strategi ya? Iya. Baik, terima kasih kepada Kak Robi. Karena memang ada pemrogresan sedikit terkait antara video yang pertama kemarin kan. Akan tetapi video yang kedua ini memang kakak-kakak dituntut secara kompleks. Mulai dari awal ya kan, inti, akhir, kemudian refleksinya. Kemudian untuk asesmennya jangan lupa juga. Oke, terima kasih kepada Kak Robi. Sekarang kita minta kepada karena Kak Irpandi nongol tadi kan. Silakan Kak Irpandi. Bagaimana Kak Irpandi? Oke. Silakan. Saya susun dulu Kak. Ini dari tadi masih sibuk menyusun aja kata-kata. Jadi makanya sedikit Kak Robi ya berdiskusi sebentar gimana penyampaiannya. Iya. Makanya saya beri waktu tadi 15 menit untuk apanya kan. Biar Kak, ya. Pertanyaan ini nyambung dengan kakak nanti kan. Oke. Bagaimana? Ya. Silakan kita minta dulu Kak Sophia, kira-kira sudah, sembari menunggu Kak Irpandi. Boleh Kak secara berurutan ya nggak apa-apa. Pertanyaan pertama dulu kan. Apa pengalaman yang kakak dapatkan saat melakukan aksi nyata ini? Kira-kira pengalaman kakak seperti apa? Kak Rais izin kira-kira 10 menit Kak Rais. Oke, siap Kak Rais. Nah. Gimana Kak Sophia? Kira-kira pengalaman yang yang kakak dapatkan saat melakukan aktivitas nyata ini seperti apa? Apakah Kak Sophia merasa aksi nyata yang Kak lakukan ini berkesan dari yang kemarin atau seperti apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata yang kemarin ini, Kak, memang Ya. terkesannya apa? Kurang apa namanya? Kurang persiapan, Kak. Kurang persiapan. Heeh. Jadi apa ya tuh? Tapi udah berusaha inilah. Tapi udah total kan, Kak? Kurang memang, Kak. Nggak Saya total ya? belum- Tapi video yang kakak buat itu atau modul yang kakak buat itu tidak terlepas dari konteks dari modul 2.1 sampai 2.6 kan, Kak? Teksnya. Tentang 9 aspek kemarin, tentang strategi pembelajaran, tentang apa Ya, lagi? Kak. Ya, udah saya berarti- masukkan juga itu. uh, Seperti penghalusan, ya kan? Iya, Gerakan anak kurang pas. iya, Udah saya masukkan, Kak. baik. Saya waktu Berarti- membuat video itu memang kurang persiapan saya, Kak. Contohnya pas Oh. saya membuat video tuh saya nggak memantau dulu hasil tangkapan layar dari HP saya. Rupanya yang saya buat itu saya tuh terhalang oleh tiang ring basket, Kak. Oh gitu. Oh, ini kurang persiapan. Oke. Berarti udah kakak masukkan kan? Udah, Kak. Berarti adalah perbedaan antara video yang 30 menit kemarin dengan video yang saat ini yang kakak unggah itu jauh lebih berbeda kan, Kak ya? Atau sama saja, Kak? Seperti Berbeda, apa? Kak. Karena Berbeda, yang kan? kemarin yang pertama itu tuh editan dari video Ukin yang diupload tuh. Kalau yang sekarang ini memang dibuat baru pas pembelajaran. Oke. Karena video yang kakak buat ini bisa kakak terapkan dalam pembelajaran selanjutnya seperti itu. Semakin sempurna nanti kakak-kakak melakukan aksi nyata ini, otomatis nanti pada pembelajaran berikutnya itu bisa connect seperti itu. Baik, untuk pertanyaan keduanya, Kak, bagaimana perasaan kakak dan tindakan apa yang kakak lakukan dalam pengajaran? Silakan. Perasaannya waktu setelah melakukan pengajaran, Apakah kakak lebih mudah atau lebih dari banyak video wawasan pembelajaran atau bagaimana? nyata yang dibuat itu, saya bisa mengambil kesimpulan di mana letak kurang saya atau ini letak kurangnya, maksudnya dengan melihat video sendiri itu kita introspeksi diri, oh saya kurangnya di sini, oh ininya nggak ada, oh ininya kurang Oh, gitu, iya. Kak. Seperti itu ya, Kak ya. Mm. Oke, baik. Untuk soalnya, Kak, setelah melakukan pengajaran, apa yang kakak analisis dari kegiatan yang kakak lakukan? Kira-kira Dari analisa kegiatan. kakak seperti apa? Ya, ingin memperbaiki lah, Kak. Ingin memperbaiki, kemudian sebelum pembelajaran sudah seharusnya harus mempersiapkan semuanya lah, misalnya materinya lebih tersusun dan lebih terarah sesuai dengan urutannya. Oke, siap. Kemudian yang nomor 2-nya, Kak, apa yang kakak renungkan dalam pengajaran itu? Yang saya renungkan dalam pembelajaran ini, saya memang harus lebih belajar dan belajar lagi, Kak, untuk bisa lebih baik lagi. Oke. Kemudian yang terakhir, Kak, Nawat, apa yang akan kakak lakukan setelah selanjutnya? Apa yang ya, belajar lebih baik lagi, Kak.
Oke, siap. Terima kasih Kak Sophia telah melakukan refleksi terkait video pembelajaran yang Kakak buat. Oke, kita minta untuk Kak Irpandi. Sudah Kak Irpandi? Atau kita lompat sama Kak Jimmy dulu? Boleh? Lompat dulu Kak, lompat dulu Kak. Oke, walaupun Kak Jimmy belum videonya itu tapi sudah terbayangkan Kak Jimmy bagaimana video yang akan dibuat itu. Kalau ya selamat malam kakak semua. Kalau secara pribadi saya insya Allah ngerti dengan konkret dalam kegiatan PKG ini. Guru mengarah kemana dalam paradigmanya. Ini saya bertukar pikiran saja sebentar. Mulai dari kegiatan non instruksional sama instruksional sebenarnya itu adalah kegiatan yang ada di dalam modul sebenarnya kan gitu. Yang harus dipahami oleh teman-teman kita semua. Instruksional tadi adalah kegiatan yang akan di dalam modul itu sendiri, mulai dalam pendahuluan sampai aktivitas dan sampai pun ke asesmen, yang gitu. Nah, yang saya gambarkan pun setelah saya dengar teman-teman yang membuat video, dari video awal yang dimulai dari ada tahapannya melakukan sesuatu dan selanjutnya ke video kedua ada perubahan. Seharusnya kan udah dapat dari teman-teman semua ada perbedaan cara pembelajaran yang dilakukan dari yang fasilitator berikan kan gitu. Seharusnya seperti itu tuh. Seharusnya seperti itu. Mulai dari apa yang diminta dari fasilitator melakukan kegiatan-kegiatan dari pembelajarannya. Saya pun belum bisa memberikan bukti observasi. Kalau bisa fasilitator saya ini observasi saya ke sekolah, melihat saya langsung bagaimana aktivitas yang diberikan oleh fasilitator saya kan gitu tuh. Tapi kemarin kan dalam aksinya dalam pertemuan kemarin kan sudah saya survei itu Kak. Iya. Sedikit banyakannya udah kan. Secara keseluruhan saya sangat ngerti apa yang fasilitator berikan ilmu-ilmunya terkait di dalam kegiatan kita PKG ini. Nah, terus masalah aksi nyata yang fasilitator minta, saya cuma bisa menggambarkan sedikit dari kegiatan yang kita lakukan sebagai guru gitu. Yang namanya diferensiasi, mengkelompokkan peserta didik. Diferensiasi adalah gaya belajar itu. Diferensiasi adalah gaya belajar peserta. Kita harus melihat dulu peserta didik kita menggunakan tes awal seperti itu dulu, kemampuannya. Contoh gini kakak-kakak semua, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, kita harus membuat tes awal dulu mengenai kemampuan siswa kita, apakah dia sudah mengetahui olahraga atau materi yang kita ajarkan. Itu dia maksudnya situ. Dari situlah kita bisa memberikan pengelompokan dalam kegiatan pembelajaran. Itu dia. Lanjutkan dengan yang fasilitator berikan. Mulai ada kegiatan pandulan yaitu di instruksionalnya, serta ke non instruksional pemberian konten, progres kontennya apa saja seperti itu. Kurang lebih seperti itu gambaran saya Kak. Cuman saya belum bisa memberikan bukti dalam kegiatan pembelajaran itu saja. Iya. Terima kasih Kak Jimmy. Jangan lupa juga Kak Jimmy tentang umpan balik ya kan, atau tentang refleksi akhir ya kan. Benar, ada umpan balik. Sejauh yang kita pelajari itu yang diminta sebetulnya. Karena sesuai urutan untuk kegiatan pembelajaran udah kita pelajari. Terkait nanti aksi nyata ini apakah kakak-kakak menuangkan semuanya atau sebagiannya, itu terlepas dari kakak-kakak memilih lagi. Itu sebetulnya Kak Jimmy. Oke, baik, terima kasih Kak Jimmy. Dari perkataan Kak Jimmy sudah tergambar kira-kira dalam menjawab what, so what, kemudian no what. Kira-kira kita minta lagi kakak-kakak yang lain apakah bisa terkait kakak-kakak, video kakak-kakak. Silakan Kak Rais, bisa sedikit Kak Rais. Jadi baik Kak, kurang konsen, anak lagi nangis-nangis tadi dari Mamanya enggak kan? Kita berdua jadi saling apa lah kan. Oke, siap. Karena kita berdua Kak, mau nggak mau ya tanggung jawab berdua. Jadi yang jadi pertanyaan apa tadi Kak? Maaf.
Ini apa pengalaman yang kakak dapatkan saat melakukan aksi nyata ini? Jadi terkait tentang aksi nyata yang video yang saya buat itu yang kedua belum ya Kak. Yang pertama, yang kedua ini karena kita terkendala karena P5. Kami P5 itu bulan Desember awal sampai Desember akhir itu P5. Jadi kita berpatokan ke video yang sebelumnya Kak. Jadi yang kemarin pun kalau saya notifikasi karena kondisi hujan, saya bawa anaknya ke Darmukal. Pas saya itu tuh materinya senam lantai. Jadi untuk awalnya sudah saya lakukan pengecek. Yang pertama salam untuk anak-anak masuk, yang kedua pengecekan, yang ketiga menanyakan apa kondisi anak itu sekarang, ada yang sakit atau apa. Nanti kan baru kita langsung ke salam doa. Setelah doa kita lanjutkan ke absensi. Setelah absen berjalan, di situ kita buat apa sedikit seperti ice breaking. Setelah ice breaking ini baru kita lanjutkan dengan pertanyaan informatif. Jadi menanyakan lagi kepada anak tentang pelajaran sebelumnya. Setelah pelajaran itu ada pertanyaan informatif, kita memberikan, ada yang siswa menanya, ada yang kita bertanya. Jadi setelah itu kita kasih seperti reward kepada anak yang bisa menjawab, kayak tepuk tangan. Setelah itu kita baru masuk ke materi. Kita putar ke di depan. Sebelum materi kita mau nyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita Kak. Apa tujuan pembelajaran? Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, setelah anak itu mengerti dengan tujuan pembelajaran, baru kita buka materi yang akan bahan ajar pada hari itu. Jadi kita putarkan, ini bahannya, ini videonya. Kita putarkan langsung video Kak. Setelah kita putarkan video, anak dah mengerti, kita yang mendemokan dulu Kak, bagaimana gerakannya. Setelah mendemokannya, saya minta kepada anak-anak seluruhnya untuk melakukan rangkaian gerakan tersebut. Setelah rangkaian gerakan tersebut dilakukan semua anak-anak, di dalam anak-anak melakukan itu, saya melakukan yang namanya observasi. Jadi di situ saya bisa memilah, ini yang tingkat mahir, tingkat sedang, dan ini tingkat kurang. Jadi setelah tahu nanti tingkatan anak ini, saya bagi anak tersebut menjadi beberapa kelompok. Tapi tidak saya pilih yang tingkat mahir semua, enggak, bukan Kak. Yang saya pilih di sana, yang saya apakan, yang saya terapkan di sana, dalam satu kelompok itu ada yang mahir, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Tujuan saya untuk memberi seperti itu karena nanti yang mahir ini bisa mengajarkan anak-anak, teman-teman dia yang kurang. Jadi di situ ada makna yang terkandung. Yang pertama, kerjasama sosial di sana itu, dan bertanggung jawab. Berarti biar ada keseimbangan ya Kak Rais ya. Iya. Jadi di sana saya terapkan yang seperti itu. Alhamdulillah dengan hasil yang seperti itu, yang tadinya tingkat kurang bisa menjadi mahir. Tingkat sedang bisa jadi mahir, yang tingkat kurang bisa dikatakan nggak pandai sama sekali, berkat dari cara kita menyampaikan, cara kita mempraktekkan, dan berkat kawan-kawan yang mahir ini mengajarkan kawan-kawan dia gimana kelompok dia ini bisa bagus, bisa baik, bisa sempurna. Jadi di situ itu yang makna yang kita dapat. Di situ ada sosialnya, ada kerjasamanya, ada tanggung jawabnya di kelompok. Setelah selesai yang tadi, baru saya kumpulkan kembali dan saya memberi yang namanya lembar kerja siswa. Setelah saya bagi yang pertama bukan lembar kerja siswa, kerja kelompok, lembar kerja kelompok. Jadi setelah nanti di situ ada saya kasih pertanyaan, apa yang bisa kalian ambil dari kelompok ini. Jadi coba jelaskan kesalahan apa yang sering terjadi. Jadi nanti orang itu persentase tentang kesalahan-kesalahan yang ada di kelompok dia tersebut.
Nah, setelah itu akhirnya setelah presentasi semuanya ada tanya jawab antara kelompok satu atau kelompok satu yang maju dan kelompok yang lain bertanya nanti. Nah, setelah itu sudah selesai semua, baru saya kasih lembar kerja per individu yang tidak banyak sih, yang saya buat soal cuma 10. Jadi alhamdulillah anak itu mengerti. Contohnya mengerti, jawabannya betul semua. Nah, itu. Nah, setelah itu baru kita tutup dengan refleksi sebentar. Setelah itu baru ada namanya ice breaking kedua. Nah, contohnya kita kan pijit-pijit. Nah, anak-anak kita suruh berpasangan, mijit-mijit. Nah, sampai situ terakhirnya ya udah kita tutup. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Rais. Berarti yang saya tangkap ini memang kompleks sekali. Kemungkinan 90% ini masuk ini Kak Rais dalam kategori pembelajaran dari modul 2.1 sampai 2.6. Begitu kan Kak Jimmy ya? Benar, Kak Rais luar biasa. Oke, kita Pakai kasih KPD, presentasi, mantap. Tapi saya Terima nantikan kasih, Kak. video ini. Kalau sekarang videonya sampai 5 itu yang kendala kita sekarang ini. Oke, nomor 2-nya Kak Rais. Bagaimana perasaan Kak Rais terkait tindakan apa yang Kakak lakukan dalam pengajaran itu? Gimana? Coba ulang lagi, Kak. Bagaimana perasaan Kak Rais dan tindakan apa yang Kak Rais lakukan dalam pengajaran tersebut? Kalau perasaan saya, Kak, merasa karena di situ setelah saya buat kelompok, saya buat metode yang seperti itu, jadi ada nampaknya peningkatan dari semulanya tidak bisa menjadi bisa, yang semulanya sedang menjadi mahir, itu rasa berhasil rasanya, Kak. Iya. Nah, ada keberhasilan, ada kepuasan tersendiri rasa di sana. Iya. Ada di situ dalam konteks pengajaran yang berpusat kepada peserta didik. Seperti itu ya Kak Rais ya? Betul, Kak. Oke. Kita beralih ke pertanyaan soal ini Kak Rais. Setelah melakukan pengajaran, apa yang Kak Rais analisis dari kegiatan yang Kakak lakukan tersebut? Adakah analisa itu yang Kakak dapatkan atau bagaimana Kak Rais? Analisa maksudnya contohnya seperti apa, Kak? Setelah melakukan pengajaran, apa yang Kak Rais analisis dari kegiatan yang Kak Rais lakukan itu? Analisa Kak Rais sejauh perjalanan pembelajaran itu seperti apa kira-kira Kak? Apakah berhasil membangun siswa yang lebih baik lagi atau bagaimana Kak Rais? Sepengetahuan saya dari yang saya paparkan dari awal sampai akhir tadi, Kak, di situ kita bisa menilai, Kak. Contohnya gini, dari anak semula yang tidak bisa sama sekali, saya sebelum itu, Kak, pernah memanggil anak yang tidak bisa ini, apa faktornya? Jadi faktor dari anak tersebut yang karena tidak bisa, yaitu yang pertama sekali kata dia takut untuk melakukan gerakan, takut terkilir lah, takut inilah katanya. Yang kedua, pernah saya tanya, dia kurang percaya diri, malu nanti kepada teman-teman. Makanya saya buat metode cara buat kelompok yang seperti itu, biar di situ nanti kelompok dia nih gimana caranya bagus dari kelompok-kelompok lain. Jadi dari semula untuk penilaiannya di bawah KKM, setelah dilakukan hal yang seperti itu bisa dikatakan melebihi KKM-nya. Kalau Kakak bilang seperti yang tadi itu, berhasil dia, Kak, berhasil metode yang seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Kak Rais. Saya juga belum cek ini tugas Kak Rais. Kira-kira dari pemaparan dari Kak Rais ini sangat sempurna sekali.
Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana, Kak Rais? Apakah ya langkah selanjutnya ya kalau bisa ya kita harus pada memodifikasi setiap permain olahraga, Kak. Kan di situ yang saya terapkan kemarin itu cuma dalam senam lantai. Pas di bola Kak voli besok atau atau di contoh lari sprint atau mungkin per kelompok. Jadi saya akan berusaha memodifikasi supaya pembelajaran dari PJOK ini lebih menarik. Dan minat bakat ini kuat di sana, kan. Itu tujuan kerja saya. Siap, terima kasih Kak Rais. Kira-kira sudah tergambarkan semua ya Kak Rais ya. Baik, kita bungkus ya Kak Rais. Sangat bagus sekali. Kita kasih hapus dulu Kak Rais. Oke, kita minta dari Kak Zul, gimana? Kak Zul? Tadi Kak Zul nampaknya ada nongol ini. Bagaimana Kak Zul? Halo Kak Zul. Bagaimana Kak Zul? Baik, nampaknya Kak Zul lagi lagi makan nampaknya mungkin kan. Bagaimana Kak Irpandi? Sudah terangkum Kak Irpandi? Terkait refleksi. Kirain udah lupa. Masih lanjut juga rupanya. Oh, masih lanjut. Baik. Kita minta oke, bisa dilanjutkan Kak Irpandi? Tunggu Kak. Apa pengalaman yang Bapak Ibu dapat setelah melakukan aksi nyata? Apa ya pengalamannya? Apakah yang sudah lebih baik dari yang kemarin atau belum atau seperti apa Kak Irfani? Kalau yang saya lakukan dari video yang pertama ke video yang kedua itu sangat jauh berbeda Kak. Karena memang di video kedua ini saya melakukan dalam setiap proses pembuatannya itu tersusun memang sesuai dengan model yang saya buat. Mulai dari masuk, memberikan salam, adanya ice breaking, adanya kita nuansa mengingatkan untuk nasionalisme, mulai dari nyanyi, setelah itu absen, habis itu menyampaikan materi, setelah menyampaikan materi lalu ke lapangan, baru balik lagi ke kelas. Jadi memang yang video kedua ini memang membutuhkan tenaga ekstra Kak. Memang memakai proyektor saya untuk melakukan pembuatan video ini. Dari yang video yang pertama itu hanya langsung tidak ada pendahuluan. Langsung ke to the point aja Kak, langsung ke lapangan. Jadi kalau pengalamannya dalam mengajar tuh tidak hanya dengan harus menilai atau dalam proses pembelajaran PKG atau yang lain saja dalam proses mengajar, tetapi memang dari dasarnya kita untuk mengajar itu memang harus lengkap. Jadi tidak shock seperti ini Kak. Jadi ketika sudah ada penilaian, adanya mundur ajar harus pakai proyektor. Jadi sibuk sendiri jadi Kak. Jadi kalau pengalaman yang saya dapat, kita sebagai guru ini tidak hanya mengajar itu harus dengan mencatat saja, akan tetapi bisa membuat variasi pembelajaran itu dengan proyektor yang ada disediakan oleh pihak sekolah begitu Kak. Pengalamannya ya itu sih saya rasa. Berarti jauh lebih baik ya Kak Irfani dari jauh Kak, jauh dengan video sekarang. Kemudian tidak kehabisan bahan mungkin untuk mengajar ya, karena kita sudah mempelajari di modul 2.1 sampai 2.6 tentang strategi mengajar atau yang 9 aspek kemarin ya kan.
atau Ya, aktivitas kalau juga, ya kan? kalau kehabisan tidak Kak, cuman ya namanya kita mengajar itu tentunya jangan start aja gitu. Yang kita ajar ini adalah anak tingkat sekolah dasar. Mereka Iya, mereka sanggup untuk mengatakan, "Pak, saya bosan." iya. Kalaulah Nah, sudah keluar kata, "Pak, saya bosan." Aduh, di mana rasa letak muka ini Pak seorang siswa itu sudah mengerti dan kata bosan. Ini belum lama lagi Kak saya mengajar masuk lagi. Soalnya kan saya lagi nggak enak badan kemarin kan. Keluarlah bahasa anak itu begini penyampaiannya. Pak, nggak ada gaya lain main do Pak, tanya. Bosan gak nih Pak? Condo Kotawi, gini. Baso cunyo Pak. iya, Baso cunyo Kak. Condo Kotawi. Badan tak loma do Kak. Jadi itulah kan semenjak itulah mulai saya lagi harus kreatif kan. Cuman kalau badan ini sudah udah enak, ya begitulah jadinya Kak. Keluarlah bahasa siswa itu, Pak, bosan. Nah, apalagi sekarang materinya itu sifatnya adalah berulang. iya, iya. Contoh gerakan pencak silat, kebugaran jasmani, itu kan merupakan kegiatan yang sangat membosankan peserta didik, Kak. Tapi Push up, setelah ya sedikit Kak Irfan, tapi setelah kita pelajari di modul 2.1 sampai 2.6 ini, itu sebetulnya banyak kita tarik itu Kak Irfan nih. Atas pernyataan siswa-siswi itu, ya kita bisa ngakalin juga ya kan? iya sebenarnya begitu sih Kak, bisa kita ngakalin. Ya, cuman sih saya cuek aja sih Kak setelah mereka mengatakan itu. Ya saya cuek aja, cuman terpukul rasanya hati nih Iya, Kak setelah dikatakan, Pak bosan, cendok Kotawi ji Pak nih ya. Lale, basocu dia Kak. iya, Kalau iya. pala ada muka socu dia. Tapi inilah untuk kehadiran PKG ini, inilah gunanya Kak Irfan untuk menjawab segala tantangan yang ada pada permasalahan di dalam proses pembelajaran kita Kak Irfan. Baik, itu sekedar cerita dari Kak Irpandi. Kemudian bagaimana perasaan Kak Irpandi dan tindakan apa yang Kak Irpandi lakukan dalam pengajaran? Kalau Apakah perasaan sudah sejauh sempurna? ini yang saya lakukan dari video yang kedua itu, kalau perasaannya ya sangat gembira Kak. Memang kita sebagai guru ini harus lebih kreatif, harus bervariasi dalam mengajar itu. Sehingga anak biar tidak keluar kata bosan tadi itu. Apalagi dengan materi yang saya ajarkan ini kan memang sifatnya itu adalah berulang. Apalagi yang saya videokan kemarin itu adalah atletik. Atletik itu jelas yang sudah mereka lakukan setiap hari, mau ke kamar mandi, mau Iya, mandi, mau main, itu kan semuanya aktivitas yang sudah mereka lakukan dalam aktivitas atletik, Kak. iya. Jadi kita sebagai guru ini harus lebih bervariasi. Hasilnya memang sangat mengembirakan. Belum Mereka lagi, bahkan candu iya. banget Kak. Belum Kami terus lagi apa? anak-anak mau pergi ke sekolah ya Kak Irpandi nampak Iya, nampak mangga tetangga nanti dilempar ke atletik juga ya kan? atletik juga. Bahkan di sana saya mencontohkannya itu Kak. Iya, iya, iya. Memang kalau adanya dengan variasi ini memang ya sudah saya lihat dan saya buktikan memang mereka itu tidak tahu waktu. Bahkan memang mereka kemarin menyampaikan, Pak, kami ulang ya Pak ya sampai kami lelah katanya. Oh puas saya Kak, puas. Iya, iya. Tapi Di kalau set- udah keluar kata bosan, nah di situ saya lelah juga Kak. Baik, menarik sekali yang dikatakan oleh Kak Irfandi ini. Ya memang betul kakak-kakak, inilah tujuan dari refleksi ini, inilah ya kan membangun kembali Memang ya kekurangan yang ada. Oke, memang nggak untuk enak di pertanyaan tingkat bawahnya, ya, untuk setelah melakukan pengajaran apa yang Bapak Ibu analisis? Yang analisis penilaian nggak sih Kak? ya analisa kakak terhadap apa itu pengajaran kakak itu. Yang saya analisa sih Kak Sempurna memang atau masih masih banyak lagi yang akan disempurnakan atau bagaimana? kalau kata sempurna Kak itu cuma Tuhan yang punya Kak. Kita sebagai guru ini hanya berusaha menyampaikan materi sesuai dengan prosedurnya. Tidak lebih dan tidak kurang, yang penting anak itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan dan tidak bosan atau jenuh dalam proses pembelajaran. Kalau untuk
yang harus diperbaiki mungkin dari sayanya lagi harus lebih paten lah sedikit dalam menyampaikan materi itu sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan itu anak itu tidak bosan begitu. Kembali ke sayanya. Kalau peserta didik itu hanya mengikuti apa yang kita arahkan begitu. Jadi kalau untuk modul 2.1 sampai 2.6 itu sangat membantu sekali atau bagaimana Kak Robi? Sangat Irfandi. Sangat membantu Kak, karena memang ada sebagian dari modul itu yang memang belum pernah saya sama sekali mengetahui, cuman saya melakukan gitu Kak. Oh, begini. Oh, ini loh yang saya lakuin begitu Kak. Oke. Kemudian untuk yang terakhir Kak Irfandi, what apa yang akan Kak Irfandi lakukan setelah selanjutnya ini? Ya akan terus dikembangkan lagi Kak, supaya tidak keluar kata bosan ini Kak. Saya paling anti keluar kata bosan Kak, serius. Paling anti saya kalau udah keluar kata siswa tuh Pak, bosan. Contoh ketahui aja Pak, tuh nyogaran Bang, nyogaran lah. Jadi gue kalau Bang Jimmy masuklah ke SD Bang Jimmy. Be ngason lah Bang Jimmy contoh apa ngaju SD. Kak Sofi, agi tahu dulu Kak paham ngaju SD contoh apa Kak Sofi? Ipit guru olahraga top dari ceritanya abang yakin Ipit top. Saking apa Kak Irfandi? Saking apa ekspresi Kak Irfandi ini bilangnya kan, sampai-sampai Kak Serling kan muncul ini ya. Mana Kak Serling ini? Kalau Kak Serli bola reket, ya kan Bang Rais. Le kondang le Bang Rais cipta wak di SMA 3 potang masalah bola reket juga. Baik kakak semua, terima kasih Kak Irfandi atas pemaparan refleksinya. Kita beri aplaus untuk Kak Irfandi. Mantap sekali untuk pengalaman yang Kakak Irfandi lakukan ini. Jimmy pindahlah ke 06. Kita kasih gambar hati untuk Kak Irfandi malam ini ya. Refleksi dari Kak siapa lagi ya? Kak Sofia. Kak Zul. Nah, Kak Zul ini. Kita minta Kak Zul. Kira-kira lebih bagus lah Kak Zul ini lagi apa namanya? Bikin gambar daripada refleksi. Coba lah sesekali refleksi Kak Zul. Ya, kita minta Kak Zul. Kalau gambar kapal kita nyerah nih Kak Zul. Alah sudah gambar Bang Zulfami, dia tadi menghilang cuma. Iya. Silakan Kak Zul. Waktu dan ruang kami persilakan. Mana Kak Zul? Sebelumnya mohon maaf Kak, tadi udah berapa menit tertinggal karena laptop Chromebook-nya hang dia Kak. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini bisa nih Kak Zul, terkait tentang refleksi nih Kak Zul. Refleksi. Ya, iya Kak. Iya. Kami pengen juga ada rindu dengar suara Kak Zul panjang-panjang ini. Jangan hanya bikin kalau panjang-panjang kayak Pak Jimmy, kayak Pak Kak Robi sama Kak Pitu ya saya mohon maaf nggak bisa Kak. Karena ya nggak biasa bicara di depan umum lah intinya kan itu. Sedikit saja lah Kak Zul ya. Tentang untuk merefleksi dari pertanyaan pemantik adalah apa pengalaman yang Kak Zul dapat saat melakukan aksi nyata itu? Silakan Kak Zul. Kira-kira apa pengalaman Kak Zul? Pengalaman yang didapat dari PKG ini Kak ya? Ya, dari pembuatan video dan modul. Pembuat video kemarin ya? Ya. Gimana saya memulainya Kak ya? Jadi saya waktu pas mulai Kak Zul bandingkan antara video yang 30 menit kemarin dengan yang sekarang, boleh nggak apa-apa? Ya, yang saya buat video kemarin yang untuk aksi nyata tuh Kak, memang berdasarkan dari pembelajaran PKG kita, mulai dari instruksional dengan instruksional apa? Itulah Kak yang intinya kan. Iya. Mulai dari masuk pertama, absensi,
siap, berdoa, kemudian pemeriksaan baju. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian anak-anak itu memang antusias ya Pak, dia Kak. Setelah itu saya masukkan materinya. Sebelum masuk materi kami mereview dulu pelajaran yang lama, setelah itu baru pertanyaan. Intinya memang mengenai materi-materi yang dari instruksional dan ingsional yang Kak Robi praktekkan waktu PKG itu Kak. Itu yang saya terapkan waktu pelajaran itu. Berarti gerakan akhirnya refleksi ada kan Kak Zul? Refleksi, umpan Refleksinya balik. ada Kak, mempertanyakan kepada anak-anak apa gerakan yang sulit, bagaimana langkah-langkah melakukan. Kebetulan kemarin prakteknya senam aktivitas senam menggunakan alat. Anak-anak itu memang antusias juga lah, kan dari kelas 4 saya praktekkan, karena kelas 3 mungkin belum maksimal, kelas 4 ini maksimal, jadi mereka antusias Kak. Oke. Yang nomor 2-nya Kak Zul, bagaimana perasaan Kak Zul dan tindakan apa yang Kak Zul lakukan dalam pengajaran? Kalau perasaan puas Kak, sangat puas. Ya. Masalahnya kita dari menit pertama sampai pembelajaran terakhir kita tidak kehilangan strategi kan itu. Ada berarti aja yang tersampaikan semua ya Kak Zul? Tersampaikan Kak. Yang belum pelaksanaan penilaian individu Kak. Ini asesmen penilaian semacam belum. Oke, kita beranjak kepada Sowat Kak Zul. Jadi apa? Kemudian pertanyaannya adalah setelah melakukan pengajaran, apa yang Kak Zul analisis dari kegiatan yang Kak Zul lakukan? Apakah ada analisa tertentu? Apakah ada yang kelupaan atau bagaimana? Silakan Kak Zul. Yang saya analisa yang masih kurang itu mengenai variasi-variasi gerak Kak, yang akan saya praktekkan ke depannya, biar tidak muncul kata-kata anak murid Kak Fit ya kan, bosan. Jadi situ nanti yang akan diperkayakan lagi mengenai pembelajaran itu Kak. Oke, siap. Berarti itu udah, kemudian melangkah ke Nawat. Jadi apa Nawat sekarang apa? Kemudian pertanyaannya adalah apa yang akan Kak Zul lakukan setelah pembelajaran yang Kakak lakukan itu dengan modul 2.1 sampai 2.6, kira-kira apa yang akan Kak Zul lakukan selanjutnya? Yang saya lakukan mungkin dalam mengenai strategi ini Kak, kemudian memperbanyak lagi pemahaman mengenai variasi-variasi gerak mendekati untuk belajar inti ya. Itu yang mungkin kira-kira saya perdalamkan Kak. Oke, terima kasih Kak Zul. Alhamdulillah bagus sekali refleksi yang Kak Zul lakukan. Kita kasih jempol, tepuk tangan sama es krim ya. Terakhir kita kasih gambar hati lah. Terima kasih Kak Zul. Ya, terima kasih sama Kak. Pemaparan yang sangat bagus atau refleksi yang sangat bagus. Kemudian kita minta satu lagi terakhir ini. Kita minta kepada Kak Nano, gimana hadir ini Kak Nano? Bagaimana Kak Nano? Baik, Kak Nano dalam keadaan sakit mata. Kita minta Kak Biusri. Kita minta yang senior satu ya. Silakan Kak Biusri. Bagaimana terkait UAT ini Kak Biusri? Apa pengalaman yang Kakak dapatkan
saat melakukan aksi nyata itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah video itu Kak. Masalah Iya. video itu kan karena selama ini kita tidak pernah kita divideokan anak murid itu. Nah, ternyata nah, Berarti untuk itu, sebelumnya kita nggak pernah divideokan, setelah ya, dengan adanya pembelajaran ini ada kita tugas, divideokan. Seperti itu ya Kak. divideokan. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Aduh. Sewaktu itu kan sebelum kita keluar ke lapangan, di waktu di ruangan, anak tuh udah beritahu, nanti bapak bikin video, nanti kalian nanti haruslah hati-hatinya, karena akan dikirim tadi melalui Facebook aja kan. Iya. Waktu di lapangan, anak-anak tuh semuanya diam Kak. Ibarat tertib langsung ya. biasa. Ya. Mulai dari mendoa, absen, sampai terakhirnya itu penutup dan masuk semua. Anak-anak itu nggak ada, biasanya kan minta kaki lah yang kami ambil semalam Kak itu kelas 2 SD yaitu gerakan manipulatif. Lempar bola, tangkap bola melalui net. Iya. Karena Berarti divideokan, rangkaian yang Kakak buat itu ada semua kan Kak? Tentang pendahuluannya insya Allah ada, Kak. intinya ada, akhirnya Iya, ada, refleksinya ada semua kan? Ya, termasuk Untuk evaluasinya. asesmennya bagaimana Kak? Asesmennya yaitu menangkap bola Kak, menangkap bola kecil. Kecil berpasangan. Oh, berpasang. Penilaian antar teman seperti itu ya Kak? Ya, antar teman. Oke. Berarti ada kemajuan seperti itu ya Kak Biusri ya. Yang awalnya divideokan Bang. Ya, yang awalnya karena nggak divideokan kurang serius. Kalau divideokan makin serius. Berarti ini terkait konten ini Kak Bius. Kalau ya terkait konten. Masalahnya kalau konten itu kita realitaskan sesekali di dalam pembelajaran ya nggak apa-apa Kak Zul. Kak Biusri. Jadi semuanya pengen tampil baik ya Kak Biusri ya. Ya itu kan. Kadang ada sebagian ada juga yang apa-apa, yang akan-akan nggak bisa kan. Saya juga ngatur yang apa anak kedua kan. Saya khawatir nanti kalau masuk pembelajaran konten ini nanti takutnya yang cewek-cewek ini pada membawa bedak besok ini Kak Biusri. Pengen bagus di depan layar ya kan. Iya. Oke. Berarti antusias sekali anak-anak ya Kak Biusri ya. Dari awalnya tidak pernah membuat konten, sekarang membuatkan konten. Ini dari segi siswanya ya Kak ya. Iya, Oke, menarik sekali. Yang nomor 2-nya Kak, bagaimana perasaan Kakak dan tindakan apa yang Kakak lakukan dalam pengajaran? Bagaimana Kak? Tindakannya Kak itu kan di waktu tengok video itu kan ada sebagian anak murid itu ibarat ada anak murid itu sebagian yang waktu olahraga tuh ada yang berkeliaran, ada yang mengganggu kawan. Nah, di waktu konten itu nampak situ Kak. Nanti itu Oke. Waktu itu baik, untuk pertanyaan keduanya Kak Bius terkait SOWAT jadi apa? Yang pertanyaan pertama adalah setelah melakukan pengajaran, apa yang Kak Biusri analisis dari kegiatan yang Kakak lakukan itu? Yang dianalisis Kak, yang pertama masalah pelajaran, yang kedua masalah materi kan. Ya. Karena dari kemarin yang diambil hanya lempar tangkap bola aja, tidak bervariasi. Karena apa? Memikirkan waktu. Iya. Memikirkan waktu kan. Yang kedua itu analisisnya menengok kelakuan anak itu. Anak itu tahu siapa, anak itu yang bisa diatur dan bagaimana yang selanjutnya yang tidak bisa diatur. Itu ditengok di situ kan. Itu aja Kak.
Berarti dengan hadirnya modul 2.2 sampai 2.6 ini sangat membantu sekali buat Kak Biusri ya. Iya, Kak. Oke. Kemudian Nawat, apa yang akan Kak Biusri lakukan setelah dan selanjutnya? Bagaimana Kak Bius? Setelah bikin video itu, Kak, nanti yang untuk pelajaran yang akan datang, dari situ dapatlah pengalaman. Mana yang kekurangan itu baru kita rubah yang akan datang, Kak. Pertemuan yang akan datang. Berarti lebih mudah untuk menganalisis begitu ya Kak. Iya, Kak. Karena Kak. ada bukti ya. Ada bukti berupa konten ya kan. Berarti di situ nanti bisa kita lihat fleksibel lagi, secara teliti lagi kan, terkait tentang perilaku dan tindakan anak-anak saat kita mengajar. Tetapi sejauh ini Kak Biusri sudah dari kemarin hingga sekarang, kira-kira terciptanya suatu pembelajaran yang efektif itu kira-kira sudah tercapai atau belum Kak Biusri? Kalau tercapai enggak, tapi kita 80% udah, Kak. Oke, berarti sangat membantu sekali ya Kak ya, dengan membantu, kehadiran modul 2.6 ini. Baik kakak-kakak semua, alhamdulillahirrabbilalamin ya Kak ya, tentang refleksi terkait pembelajaran yang atau video yang kakak buat atau modul yang kakak buat, kira-kira hasil refleksinya sangat menarik sekali ya kakak-kakak semuanya. Terima kasih kakak-kakak semuanya, beri A+ untuk kakak-kakak semuanya. Kita beranjak ke slide selanjutnya ya Kak ya. Sedikit lagi nih. Diskusi dan tanya jawab sudah. Pada akhir sesi ini kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semuanya, kakak-kakak merefleksikan aksi nyata yang sudah kakak lakukan menggunakan Promoton. Ini sudah sesuai sekali ya, terkait tentang 3 pertanyaan pemantik itu, what, so what, dan know what ya. Slide selanjutnya adalah ini dia. Kemarin bahasa Indonesia ini. Don't wait for perfect to start, but start to be perfect. Zig Ziglar. Apa artinya nih Kak Robi? Pandai bahasa Inggris Kak. Oke, ini bisa bikin status nih. Don't wait for perfect untuk to start. Jangan menunggu untuk sempurna, memulai untuk sempurna. Gimana nyusunnya? Jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi memulailah dari kesempurnaan. Kayak mana nyusunnya itu yang Kayak kira-kira apa nih artinya? Siapa bisa? Silakan. Don't wait for perfect to start. Jangan menunggu sempurna, jangan menunggu sempurna dulu untuk memulai, tetapi memulailah untuk sempurna. Ya, itu dia. Zig Ziglar itu apalah kira-kira itu ya? Iya, jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah menjadi sempurna. Oke. To be perfect. Jangan menunggu untuk memulai untuk awak bahasa Inggris kok 3,5. Kira-kira Kak Rais dari pernyataan Kak Sophia itu bisa Kak Rais jabarkan ini? Kak Rais ini kan antenanya sangat panjang sekali. Silakan. Gimana tadi? Apa tadi artinya Kak Sophia? Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Apa sekali yang sudah menjadi sempurna. Dengar karena ada suara itu. Jangan menunggu
Jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah menjadi sempurna. Jadi pertanyaannya gimana, Kak? Bagaimana kira-kira penjabaran dari kalimat itu, Kak Mama Rais? Bahasa Inggris dong, bahasa Inggris. No what, no problem, to be continue. Don't wait for perfect start. Jangan mulai, jangan menunggu, jangan menunggu untuk sempurna memulai. To start memulai. Jangan menunggu untuk memulai sempurna, tapi mulailah menjadi sempurna. Don't wait for perfect. Don't wait for perfect. Maksa cara Google apa ini? Maksudnya begini, memulai sesuatu itu jangan harus sempurna, tapi belajarlah untuk menjadi sempurna dari misalnya dari yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Jangan menunggu sudah baik baru memulai. Kak Google Translate aja Kak Sophie. Yang jelas jangan menunggu untuk Oke, sempurna. kita minta dari Kak Rais, silakan. Kepala suku. Don't wait for perfect. Silakan Kak Mama Rais. baik, Kak, sesuai dengan prinsip kehidupan saya mempunyai suatu prinsip jangan pernah takut salah, karena adanya salah makanya ada kebenaran, Kak. Saya tidak pernah takut salah, karena kalau tidak ada salah tidak ada yang namanya benar, Kak. Oke, terima kasih Kak Mama Rais. Sedikit Kak Jimmy, bagaimana? Kak Jimmy, menurut Kak Jimmy bagaimana ini? Don't wait. Penjabarannya benar dari Kak Sophie hampir sama. Janganlah untuk sempurna dulu baru memulai, tapi mulailah untuk menjadi sempurna. Penjabarannya gimana itu? Artinya jangan takut untuk kita melakukan sesuatu, tapi lakukanlah terlebih dahulu biar kita tahu apa yang akan terjadi. Jago. Mulai dari besok Kak Jimmy, mulailah buat video lagi biar tahu hasilnya. Dan hasil kita pepatah ini. Baik kakak-kakak semua, kita lanjutkan sini slide yang mungkin kakak-kakak tunggu ini kehadirannya. Terima kasih. Mana ya? Don't wait. Ini dia. Terima kasih. Boleh Kak untuk jadikan untuk screen ini? Gak apa-apa. Kita bikin screen ya. Untuk foto screen. Tunggu. Mau tahu yang bikin status nanti kan? Tunggu ya. Udah masuk status Kak? Udah masuk status dah Kak? Udah ya? Udah. Tunggu sebentar. Mau tahu ada yang mau bikin status ini? Boleh. Ini boleh untuk di screen nih Kak Zul. Untuk kita malam ini. Silakan di screen. Don't wait for perfect to start. Jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi sempurna. For perfect to start, but start. Itu ya boleh, Bet. Balik itu deh. Oke, ini akhir Keren Bang, keren kata-katanya. Yang menarik terima kasih. Baik kakak-kakak semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung kakak-kakak semuanya. Perlu lagi Kak untuk kegiatan kita ini kemungkinan ada 2 minggu lagi. Untuk minggu ini kita Zoom. Besar kali mobil lawan. Malam besok kita Zoom lagi. Pasti Rabu, Kamis, Jumat Zoom ya Kak ya.
kemungkinan di minggu keduanya itu ada 1 atau 2 kali lagi. Habis itu kita Berarti Kak bikin dalam lagi. minggu ini masih ada 2 kali sesi Zoom lagi ya Kak ya. Berarti besok malam, Kamis malam. 3 Kak. Kita 3 hari berturut-turut. Berarti besok Rabu malam, Kamis malam sama Jumat malam. 3 hari. Oh berarti Rabu, Kamis, Jumat berarti Kak ya. Iya. Oke, siap. Sampaikan pengumuman piloting 3 aja Kak, nggak apa-apa. Biar hilang juga deg-degan ini. Baik kakak-kakak, sebelum saya matikan recordingnya, kita tutup dulu ya Kak ya. Inilah rangkaian kita pada malam hari ini kakak-kakak semua. Ingat kakak-kakak semua yang belum bikin tugas silakan lengkapi, dan bagi yang sudah alhamdulillah nanti saya berbagi. Untuk kegiatan kita malam ini kita cukupkan demikian. Lebih dan kurang saya minta maaf apabila penyampaian yang saya ingin bagaimana, saya mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan dulu recordingnya Kak ya. Kita untuk absen dulu Kak. Pakai baju dinas dulu.